Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Seperti janji saya kemarin, saya akan melanjutkan pada sesi kedua ini mengenai bahasan Ustadz Ahmad Kaimana mengenai Imam Rasuli oleh orang Kristen ya. Nah, sekali lagi saya bilang, saya harap kalian tidak bosan-bosannya. Untuk mengurangi kebosanan, maka ini saya persingkat lagi, saya bagi lagi ya. Bukan tujuan lain, tapi biar jangan bosan aja ya. Dan jangan lupa di subscribe ya, biar kawan-kawan bisa berita ini menyebar. Tujuan saya adalah untuk membentengi iman orang Kristen. Andai kata si Kaimana tidak bicara tentang Kristen, tidak bicara tentang Bible, saya tidak punya hak untuk menanggapi apapun ucapan Kaimana. Tapi Kainama itulah namanya, siapa itu. Tapi karena dia sudah bicara Kristen, bicara Bible, maka saya punya hak. Oke? Kita saksikan dulu bagian ucapan Ustadz Ahmad Kainama ya. Oke. Dikubur, dan ini yang serem nih Ustadz. Turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut. Ini bukan kata saya, orang Kristen. Kitab sucinya, doa yang paling tinggi yang bilang dia turun ke dalam kerajaan maut. Turun, Ustaz perhatikan, turun ke dalam kerajaan maut. Ini kemana nih? Kemana nih? Iya, kemana? Kerajaan maut itu di mana? Iya, terus. Apa namanya? Iya, alam barzah. Tempat alam maut, ada penghukuman yang abadi. Ada api. Neraka, hell. Nah, Tuhan dipaku, mati, dikubur, masuk neraka. Dari mana mereka memuliakan Yesus? Dari mana? Dari mananya? Saya nggak ngerti. Orang Islam memuliakan Yesus apa adanya. Dia adalah Nabi Allah. Kelahirannya ajaib. Karena tanpa persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, Maryam ada surat khusus untuk beliau, ibunda Isa alaihissalam, untuk menghargai bahwa dia perawan yang menerima kun fayakun jadi. Jelas orang Islam. Orang Islam mengatakan dia mengumpulkan tanah, ditiup dan tanah itu terbang bagaikan burung. Dia bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Dimuliakan Isa. Bukan jadi Tuhan terus masukin neraka. Ayolah ververanlah kita lah. Gak usah yang muluk-muluk. Nah, kalian sudah melihat ya bagaimana si Ustadz Kainama ini mengulaskan pada bagian tadi itu ya. Yang tergambar adalah saya makin curiga ini. Ketika dia di Kristen, apa saja yang dia pelajari sehingga tololnya seperti ini, bodohnya seperti ini, saya nggak ngerti nih. Oh, maaf dulu ya, kemarin ada yang protes, kenapa kamu mengucapkan tolol, bodoh dan sebagainya. Kita bicara fakta. Kalau bicara fakta itu bukan hujat. Dan Alkitab memang sudah menggariskan orang ini seperti keledai liar. Oke lah dulu dia mengaku dia orang cerdas, tetapi sekarang dia sudah menyandang keledai liar. Keledai itu buka KBBI untuk menunjukkan orang bodoh. Mengatakan orang bodoh secara halus kayak keledai liar itulah. Paham ya? Bodoh berarti, dan dia ini selain bodoh juga tolol. Kalau dia keberatan silakan hadapi saya untuk berdebat mengenai hal ini yang diucapkan dia ini ya. Oke. Sekarang dikatakan di sana turun dalam kerajaan maut. Nah, Kainama ini selama jadi Kristen saya nggak tahu apakah ketika dia mendengar khotbah ataukah dia ketika mendengar pastornya berkhotbah dia sedang tidur atau bagaimana. Kalau dia dikatakan membaca kitab suci, apakah ketika dia membaca kitab suci Roh Kudus tidak turun kepada dia, roh penghibur atau roh pengajar, sehingga dia tidak mengerti apa maksudnya maut dan kerajaan maut. Kan demikian. Nah, coba kalau di dalam kekristenan, sekarang saya bicara dulu dari Bible ya. Kita lihat di Mazmur 6 ayat 5 ya. Kalau orang bilang juga Mazmur 6 juga ayat 6 bisa juga ya. Nah, lihat ya. Di sana dikatakan ada yang namanya alam maut, atau di terakhirnya dibilang di dalam dunia orang mati tidak ada lagi orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Artinya di dalam dunia orang mati tidak ada lagi pengetahuan apapun karena dia sudah mati ya. Nah,
Di sana dikatakan alam maut. Saya bahas dulu alam mautnya ya. Dan di akhir ayat itu dikatakan dunia orang mati. Itulah alam maut. Sementara dia menjelaskan alam maut itu alam maut itu tidak dijelaskan. Dia ada kerajaan maut, dia bilang. Kerajaan maut itu adalah neraka. Nah, apa benar demikian? Berarti kalau maut adalah dunia orang mati, maka kerajaan maut adalah kerajaan kematian. Kan demikian. Nah, apakah kematian itu? Kan kita sudah bisa membaca di Roma 6 ayat 23 itu ya. Kan dikatakan di sana upah dosa adalah kematian. Ya, adalah maut. Upah dosa adalah kau hidup di kerajaan maut atau di kematian. Berarti adalah alam maut ini atau alam maut ini adalah alam bukan hukuman, belum penghukuman, tetapi persinggahan, ya kan? Daging atau dikuburnya daging di kematian. Pahamnya yang mati itu kita daging, bukan roh. Jadi alam kematian daging kalau kita bilang yang disebabkan oleh dosa, karena upah dosa adalah maut atau kematian. Karena kan kalau kita mengurut kepada Mazmur 6 ayat 5 itu tadi kan dibilang dunia orang mati. Maut itu atau dunia orang mati ya. Maut sama dengan dunia orang mati atau kematian, ya kan? Nah, berarti kalau kita upah dosa adalah maut. Kalau disubstitusikan berarti upah dosa adalah dunia orang mati atau kematian. Paham ya? Jadi belum masuk kepada neraka. Oke. Mungkin kalian akan bertanya seperti si Kaimana ini juga, ya kan? Bukankah itu adalah neraka, kata si Kaimana? Nah, sekarang kita jabarkanlah yang di Wahyu 20 ayat 14. Di mana di sana dikatakan, lalu maut, lalu kematian dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, lautan api ini itulah baru neraka. Dosa dan kerajaan dosa dilemparkanlah itu ke dalam lautan api. Ya, itu artinya atau orang-orang yang mati di dalam dosa, kan demikian. Maut ya, dalam maut. Dan kerajaannya itu akan dilemparkan ke dalam api. Yang itulah yang dinamakan kematian yang kedua. Jadi kalau si Kaimana ingin memperjelas kerajaan maut itu apa, kecuali dibilang kerajaan maut yang kedua, itu baru neraka ya. Tapi kalau kematian yang kedua, kan kita mati secara daging nih, itu maut, kerajaan maut. Setelah itu dimasukkan ke neraka, itulah kerajaan kematian yang kedua. Tidak dibilang lagi kerajaan maut, tidak dibilang lagi maut, tetapi sudah kematian di dalam lautan api atau kematian yang kedua atau siksa ya. Itulah. Sementara si Kaimana bilang Yesus turun ke dalam kerajaan maut, Yesus masuk neraka katanya. Kan aneh ya. Sementara Bible atau Alkitab sudah mengatakan neraka itu nanti pada hari penghakiman. Paham ya? Setelah manusia diadili, maka yang mendapat kasih karunia ke surga, yang tidak mendapat kasih karunia atau yang berdosa tidak masuk ke itu masuk ke dalam neraka. Paham ya? Sementara dia bilang saat itu Yesus sudah masuk ke neraka. Apa saat itu neraka sudah ada? Siapa isinya? Siapa yang mau disiksa di sana? Sementara Yesus datang nanti sebagai hakim. Hakimnya masuk neraka. Terus siapa yang menghakimi dia sehingga masuk neraka? Kan tidak. Logika berpikir daripada si Kain nama ini, Kain namanya sebenarnya si Kain. Kan Kain, kan itu Kain nama. Kain mana ini ya? Dia tidak memahami konsep neraka, maut, kerajaan maut dan kematian kedua atau neraka itu sendiri. Sehingga dia asal nyos, ya kan? Nah, Yesus sudah dibilang mati dan dikuburkan, ya kan? Baru turun dalam kerajaan maut. Artinya sudah mati, disebutkan di situ mati dan dikuburkan. Nah, paham ya? Turun dalam kerajaan maut, artinya Yesus turun dalam kerajaan orang mati, kerajaan kematian. Paham? Iya kan? Mengapa Yesus harus melakukan itu? Nah, ini saya buka sedikit rahasia kepada kalian ya. Di dalam sejarah perjalanan manusia mulai dari Adam sampai kita yang sekarang ini, ya kan? Hanya dua manusia yang tidak mengalami kematian. Siapakah dia? Henokh dan Elia. Paham ya? Setelah Henokh dan Elia, seluruh manusia mati.
apakah nanti pengisi surga hanya dua, Henokh dan Elia? Kan demikian. Padahal di dalam kematian itu banyak kita lihat ada namanya Musa, yang tok-toklah Nuh dan sebagainya. Kemana mereka? Ya kan? Nah, alam kematian ini menandakan mereka ada dosa, meskipun setitik. Nuh berdosa. Cuma kita tidak tahu apa dosa Nuh. Kalau dibuka di Alkitab pun mungkin bisalah kita cari-cari yang Musa berdosa. Karena ketika mukul kayu dia bilangnya ini dari saya katanya, padahal dari Tuhan. Nah, Tuhan marah kau nggak bisa nyebrang katanya kan. Cukup kamu di sini. Tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Siapa lagi mau kita bilang? Yesaya berdosa makanya mati. Upah dosa adalah maut. Paham ya? Jadi Bible ini bukan menghina kepada Yesus, justru memuliakan Yesus. Bagaimana cara muliakannya? Loh, kita tahu bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Bahkan firman Allah sekarang yang di dalam Bible pun ada, yang dibukukan namanya kitab suci. Itu firman Allah yang dibukukan. Paham ya? Nah, apakah kita tidak pernah atau tidak sering membunuh firman Allah atau mematikan firman Allah? Ya, kita sering membunuh firman Allah atau mematikan firman Allah sehingga dia masuk dalam kerajaan maut. Itulah yang terjadi. Buktinya apa? Tuhan sudah mengatakan misalnya, jangan kau mencuri. Kita mencuri. Itu kan sama dengan kita membunuh. Firman itu di dalam diri kita ya, bukan membunuh kayak pisau lagi. Bukan. Cobalah kepalanya ini dirubah ya. Kalau saya katakan membunuh bukan langsung membunuh, artinya membunuh mematikan ya. Kita matikan di dalam diri kita firman Allah. Akhirnya apa? Kita masuk ke dalam kerajaan maut. Paham ya? Atau ke kematian. Nah, setelah itu, apakah ada harapan kita untuk hidup? Loh, semua kitab suci boleh berkata, orang yang tidak berdosa akan dibangkitkan, akan masuk ke surga. Siapa manusia yang tidak berdosa? Bisa kalian sebutkan selain Henokh dan Elia loh ya. Nah, apalagi jika kita merujuk sekarang kepada Al-Quran. Nah, paham ya? Di dalam Al-Quran, ini kita langsung bicara Al-Quran. Siapa manusia yang tidak berdosa, yang langsung diangkat Tuhan ke langit atau ke surga? Tidak ada. Henokh dan Elia bukan ada di dalam Al-Quran. Tidak ada ya. Sehingga apa? Hanya janji. Kalau di Kristen dibuktikan bahwa itu bukan sebuah janji. Dan Allah memberitahukan kepada manusia bagaimanakah jalan untuk ke surga. Ternyata caranya harus melalui kematian. Kematian adalah awal daripada kehidupan ya, kebangkitan ya. Tetapi bukan orang berdosa ya. Nah, Yesus mati artinya masuk ke dalam kerajaan maut. Artinya seluruh daging wajib mati setelah Henokh dan Elia. Paham ya? Tidak ada lagi loh, Henokh dan Elia itu terakhir itu. Nah, setelah mati, bagaimanakah kelanjutannya? Ternyata Yesus bangkit, ada kebangkitan. Ya, sehingga kami orang Kristen tidak menerima janji-janji busuk, janji-janji palsu yang tidak ada bukti. Ini adalah pembuktian. Ternyata Yesus bangkit, hidup kembali, dan naik ke surga menuju rumah Bapa. Kan itu naik ke surga. Paham ya? Kalian harus percaya bahwa Bible itu bukanlah ucapan seorang pemabuk, bukanlah ucapan seorang pendusta, tetapi semua dibuktikan. Dan itulah yang tertanam sekarang di iman Kristen, bahwa setelah kematian ada kebangkitan, setelah kebangkitan ada jalan menuju surga. Dan kami percaya itu di dalam Yesus. Nah, kalian sekarang, Pak Kaimana, Kainama, kau percaya jalan ke surga, dengan apa kau ke surga? Kau akan mati. Bukti kau berdosa. Loh, kau bilang semua manusia akan mati. Siapa bilang? Alkitab kami mengatakan 2 orang tak mati, Henokh dan Elia. Dan di Bible dikatakan kenapa dia tidak mati? Karena dia bergaul akrab dengan Tuhan. Paham ya? Tetapi kalian tidak bisa menjelaskan ini. Karena di kalian tidak ada orang yang tidak mati, semua mati. Paham ya? Nah, dengan apa kalian ke surga? Kalian hanya bilang dengan kebangkitan. Terus setelah kebangkitan apa? Dihakimi, setelah itu ke surga. Ada bukti tidak? Ada contoh tidak? Tidak ada. Ayolah, fair-fairan lah kita lah. Nggak usah yang muluk-muluk.
di dalam logika berpikir sesuatu yang tidak ada bukti, artinya omong kosong. Paham ya? Jadi jangan kau menghina iman kami, iman Kristen. Karena di dalam kekristenan semuanya ada bukti dan janji. Ya. Turun dalam kerajaan maut. Sudah. Nah, sekarang kamu mengatakan, oh ayolah, kita harus jujur begini begono. Kau bilang kan tadi, itu kan yang kau bilang kan? Kau menceritakan dari Ali Imran 49 ya, di mana Nabi Isa membentuk seekor burung, terus ditiupkan nafas hidup dan dia terbang. Kan demikian, ya kan? Terus Nabi Isa menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, sebagainya. Sekarang kamu jangan berkata seperti itu. Oh ayolah, kamu bilangnya. Sekarang saya menuntut dari kamu, bisa tidak kamu kutipkan dari Al-Quran siapa yang dihidupkan Nabi Isa? Saya mau lihat. Ayolah fair-fairan lah kita lah. Nggak usah yang muluk-muluk. Kalau ada, saya murtad dan kamu temukan ayat itu. Siapa namanya? Loh, jangan kau bilang Lazarus. Lazarus itu ada di dalam Bible. Paham ya? Bukan di dalam Al-Quran atau Injil yang diturunkan Allah SWT. Tidak. Bedakan, Tuhanmu adalah Tuhanmu, Tuhanku Tuhanku. Kitab sucimu adalah kitab sucimu, kitab suciku adalah kitab suciku. Paham ya? Cari sendiri, cari tahu. Itulah bagus kau beritakan kepada saudara-saudara semanmu. Saudara-saudara, ternyata Yesus Nabi Isa menghidupkan orang mati. Namanya ini, terdapat di Injil ini, ayat ini. Jangan kau bilang Lazarus Yohanes 11. Enggak terima saya. Itulah Lazarus itu di Bible. Nah, kebangkitan Lazarus pun menunjukkan bahwa setelah kematian ada kebangkitan atas perintah Tuhan. Tetapi ingat, Lazarus tidak langsung naik ke surga, tetapi mati dulu. Mati lagi. Artinya semua daging memang harus mati. Cuma Yesuslah begitu bangkit, naik ke surga, hidup selama-lamanya di sana. Karena firman kembali kepada yang punya firman. Paham ya? Ayolah, kita harus jujur. Sebutkan siapa nama orang yang dibangkitkan Nabi Isa. Ayolah, gak usah kita kau bilang tipu-tipu segala macamnya. Kalau bisa kau sebutkan hebat. Atau siapa, di mana terdapat itu Nabi Isa menghidupkan orang mati atau mencelekkan orang buta. Ayolah, jujur aja. Oke? Nah, itu tugasmu yang kayak mana. Sekarang kita masuk kepada ucapan dia yang berikutnya.